Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Zikri, NIM 21869194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Secara umum, filsafat biasanya dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan, dan sudah memiliki sifat dan karakter hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Sementara sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Artinya, filsafat itu mencakup makna yang mengarahkan kepada penilaian secara ilmiah. Sebagai sebuah pengetahuan ilmu, rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, suatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Adapun alat berpikir adalah kaidah-kaidah yang logis. Zaman modern dalam sejarah filsafat biasanya dimulai oleh filsafat Descartes. Istilah modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang memiliki corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad-abad pertengahan Kristen. Aliran filsafat rasionalisme memiliki pandangan bahwa sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan harus mutlak, yaitu syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengalaman hanya dapat dipakai untuk mengukurkan kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal. Menurut aliran ini, akal tidak memerlukan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan yang benar, karena akal dapat menemukan kebenaran itu dari dirinya sendiri. Empirisme. Pengertian empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran pengalaman manusia. Sasaran filsafat adalah fakta-fakta yang dimati untuk mencari sebab-sebabnya. Adapun alatnya adalah pengertian-pengertian yang diungkapkan dengan kata-kata yang menentukan fakta-fakta itu. Di dalam pengamatan disediakan fakta-fakta yang dikenal dalam bentuk pengertian yang ada dalam kesadaran kita. Menurut Hobbes, tidak semua yang dimiliki pada benda-benda itu adalah nyata, tetapi yang benar-benar nyata adalah gerak dari bagian-bagian kecil benda-benda itu. Segala gejala pada benda yang menunjukkan sifat benda itu ternyata hanya perasaan yang ada pada sisi pengamat saja. Sebagai penganut empirisme, pengenalan atau pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan, juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Dengan demikian, hanya pengalamanlah yang memberi jaminan kepastian. Berbeda dengan kaum rasionalis, Hobbes memandang bahwa pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai fungsi mekanis semata-mata. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia. Ada pihak yang belum dapat menerima pernyataan bahwa penyelidikan empiris hanya dapat memberikan kepada kita suatu pengetahuan yang pasti. Mereka mengatakan bahwa
Pernyataan empiris dapat dipahami sebagai pasti jika tidak ada kemungkinan untuk mengujinya lebih lanjut. Dengan begitu, tak ada dasar untuk keraguan. Empirisme yang baik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.